Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah agama itu sama? Tidak sama. Tidak sama. Buktinya, ya ada, kalau Anda punya KTP, punya kartu keluarga, ada database di kelurahan, di pemerintahan, akan disebutkan nama orang tua, alamat, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, salah satunya pada identitas itu agama. Ada yang agamanya Kristen, Katolik lagi, Protestan lagi, ada Buddha, ada Hindu, sekarang ada Konghucu, ada Islam. Nah, ternyata agama itu banyak, berarti tidak sama dong. Lalu kalau ada yang mengatakan sama, apa yang sama? Ajarannya? Oh, enggak sama. Mana ada sama ajaran Hindu dengan Buddha? Ada sama ajaran Islam dengan Kristen. Kristen Protestan sama Kristen Katolik saja berbeda. Justru Protestan mengkritik, memprotes Katolik. Ada lagi Adventist. Ada Kristen yang tidak makan babi. Kabar-kabarnya ada juga Kristen yang bersunat katanya sekarang. Ada pula yang Kristen Ortodoks. Itu ibadahnya kayak sholatnya orang Islam misalnya. Ya, rada-rada mirip ada. Tapi yang prinsipil itu tetap berbeda. Jadi, nama agamanya beda, ajarannya juga beda. Nabi, Rasulnya juga beda. Bahkan boleh jadi bertentangan satu sama lain. Apalagi? Kitab sucinya. Kitab suci itu kan berisi petunjuk tentang ibadah, iman. Kalau dalam Islam, bahkan peraturan-peraturan kehidupan. Bagaimana kita hidup di dunia diatur. Bagaimana mau mencapai bahagia di akhirat juga diatur. Pada agama lain ada nggak gitu? Mungkin ada ya dikit, tapi yang lebih sempurna dan komprehensif itu di Islam dalam Al-Quran. Tuhannya, wah, udah pasti beda dong. Ya, Islam, Tuhannya itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kristen, Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Bahkan di dalam Kristen sendiri ada kelompok Kristen yang lain, atau katakanlah yang tidak mengaku Kristen, tapi Kristen juga. Gimana itu? Ya kalian yang lebih tahu lah. Di sini nggak kita jelaskan. Nah, mereka juga membantah Tritunggal Trinitas itu. Membantah bahwa Nabi itu Tuhan. Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya utusan. Ada agama Kristen yang begitu. Jadi, walhasil kita ingin katakan tidak sama. Jadi kalau ada orang mengatakan sama, tidak benar. Lalu misalnya apa yang membuat sama? Karena ini ada yang mengatakan sama. Kan tujuannya sama, sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang satu. Yang satu itu yang mana? Menurutmu satu, udah satu ya. Menurut agama ini satu, menurut agama ini satu. Bahkan ada agama yang mengatakan bahwa Tuhan itu memang lebih dari satu, tapi ada Tuhan kepala. Ada bosnya Tuhan. Yang lain Tuhan-Tuhan juga, Tuhan-Tuhan kecil misalnya. Kayak Trinitas tadi. Tapi Trinitas, kalau kita tanya nanti pendetanya, Trinitas, Tritunggal itu katanya, itu satu kepribadian. 3 elemen, satu esensi, 3 mereka lah. Saya nggak usah jelaskan itu agama lain, ya kan? Karena saya Muslim, nanti saya kan berusaha juga untuk menjelaskan itu secara proporsional, tapi untuk menghindari ada yang tidak suka kalau saya menjelaskan, saya batasi, kecuali nanti saya fokus di bidang itu, oke ya, nggak apa-apa. Jadi jelas berbeda guys ya, jelas berbeda. Sekarang mau kita lihat tujuannya. Tujuan kan mengajarkan kebaikan. Kebaikan yang Anda maksud dengan yang dimaksud oleh umat Islam tidak sama. Misalnya gini, dari segi berpakaian. Yang penting berpakaian itu kan rapi, sopan, terhormat. Iya, masing-masing itu beda. Kalau Anda pergi ke Papua, yang terhormat itu seperti apa? Anda masuk ke suku pedalaman di Siak, di Kalimantan misalnya, bagaimana? Di Bali bagaimana? Dalam Islam yang dimaksud terhormat dan sopan, itu pakai jilbab. Pakai kerudung, menutup wajah sampai sini. Boleh juga nggak ditutup, karena hukumnya sunat, ada hukum-hukumnya. Menutup pakai jilbab ini sampai, ya kalau Anda melihat ada wanita muslimah, ya, muslimah itu sholat, seperti itu sebenarnya pakaiannya. Tinggal kalau Anda merasa kurang modis, ya tinggal Anda modiskan aja, dimodifikasi aja. Tapi ukuran-ukuran bentuknya seperti itu. Ya, tinggal mengasih aksesoris misalnya. Beda, agama lain nggak ada seperti itu. Tapi misalnya ada biarawati, itu hanya berlaku pada biarawati, nggak berlaku pada umat secara umum. Misalnya, ini kan misal ya. Apalagi, orang boleh makan babi, Islam mengharamkan itu, Anda bisa masuk neraka gara-gara makan babi. Jadi nggak sama yang Anda maksud baik di dalam ada agama Anda dengan di dalam agama lain, tidak sama, ya. Tapi ada juga yang bersifat universal. Misalnya tentang keadilan, semua orang rindu keadilan, kasih sayang, iya itu memang sama. Jadi yang bersifat universal sama. Tapi yang tidak bersifat universal, apalagi yang bersifat teknis, bersifat ibadah, bersifat keimanan, Tuhannya tidak sama. Oke guys, sekarang paham kan bahwa tidak sama. Jadi Anda nggak bisa pindah-pindah agama, hari ini Kristen, besok Islam, besok Hindu, nggak bisa. Dan di dalam Islam itu haram hukumnya. Anda bisa masuk neraka gara-gara itu. Nggak diterima agama Anda kalau seperti itu. Islam aja. Tapi bagaimana dengan Kristen? Ya tergantung ajaran di dalam Kristen seperti apa. Boleh nggak? Kayaknya nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh, haram, berdosa. Nggak boleh guys.
Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa ternyata agama itu nggak sama. Tapi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, iya, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa dikatakan tadi Tuhan banyak? Begini, Pancasila itu mengakomodasi semua agama supaya tertib, supaya aman. Kalau nggak ada dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, nanti malah lebih kacau lagi, ya kan? Nah, alhamdulillah dalam perjalanan kemerdekaan kita nggak ada ribut. Tapi sebenarnya yang bikin nggak ribut itu umat Islam, karena umat Islam itu rela dia, ya kan? Rela dia mengakomodasi semua agama yang ada di sini. Lalu kemudian cukuplah itu menjadi dasar negara. Kemudian masing-masing agama yang menyatakan bahwa dia punya Tuhan, ya silakan beribadah, beragama, menjalankan amal ibadahnya sesuai ajaran agamanya masing-masing. Ya kan, bahkan ada yang kejawen misalnya, aliran kepercayaan itu masih diakomodir. Kecuali di Indonesia itu tidak boleh ya, ateis. Karena bertentangan dengan Pancasila kan. Kalau ada harusnya diberangus. Nggak boleh itu. Ya, jangan cuma umat Islam yang ribut dan sibuk tentang ateis, agama lain juga harus. Karena ateis itu nggak suka pada agama-agama. Mau Anda agamanya benar, mau buat-buat sendiri, dia tetap nggak suka. Dia bukan cuma sekedar nggak suka. Tidak benar, tidak boleh, tidak baik, harus diberangus. Jadi menurut PKI, dulu ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Seperti itu pahamnya, ateis komunis. Nggak suka sama agama, jadi dia akan berangus. Kita juga harusnya begitu. Karena dia mengatakan tidak ada Tuhan, sedang kita mengatakan ada Tuhan. Ini kan berlawanan. Kalau ini hidup berdampingan, ribut. Pasti akan ribut. Sedangkan kita yang beragama saja, Tuhannya beda-beda, ya kan? Ajaran agamanya beda-beda. Itu kepentingan antar pemeluknya. Apakah pemeluknya itu adalah pemuka agamanya atau jamaat biasa? Itu aja kadang-kadang terjadi senggolan kan. Nah, apalagi kalau sampai mengatakan, oh nggak benar itu Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan. Wah, kacau. Dalam Islam tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia bilang tidak ada Tuhan sama sekali. Waduh, Tuhan kami banyak. Wah, paganisme. Nah, jadi guys, ini supaya dipahami bahwa agama itu nggak sama. Jadi kalau gitu kita bagaimana sikapnya? Belajar yang benar. Ya, kita lakukan edukasi supaya masyarakat cerdas. Kalau saya udah beragama, cari aja nilai kebenaran agamanya. Tapi pelajarilah, bukalah ruang untuk mau belajar agama yang lain. Walaupun Anda sudah beragama, silakan Anda tetap beragama. Apa yang Anda anut sekarang, pelajari juga agama lain. Tapi kalau Anda temukan kebenaran, Anda jangan bertahan pada agama Anda itu. Tapi Anda harus lakukan kajian kritis, ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ya kan? Nggak apa-apa, silakan aja. Anda mau belajar Hindu, Buddha, Kristen, Islam, silakan. Semua pelajari. Tapi ketika Anda temukan kebenaran, Anda harus berani mengambil sikap. Ya, karena kebenaran itu nggak dua. Kebenaran itu pasti satu. Dari Tuhan yang satu yang esa. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan orang Islam tidak boleh memang mencari agama lain selain Islam. Temukanlah kebenaran di dalam agamamu. Insya Allah kau nggak akan menemukan kebenaran di dalam agama yang lain. Kecuali yang bersifat universal tadi. Ya, karena apa? Sifat universal itu memang sudah diberikan Tuhan secara naluriah kepada hamba-hambanya. Demikian guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.